Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ananda solih dan solihah semua. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan dan Ustaz selalu meminta semoga ananda solih dan solihah semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, selalu bersemangat, ceria, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hela nafas yang ananda semua lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ananda solih dan solihah semua, alhamdulillah berjumpa kembali. Kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam pembelajaran online kita hari ini. Berjumpa kembali bersama Ustaz Damhori ya, dalam pembelajaran kita di pembelajaran 6. Pembelajaran tematik sudah masuk pada pembelajaran 6, subtema 2, tema 3 ya. Ananda solih dan solihah semua, seperti biasa sebelum melaksanakan pembelajaran kita hari ini, ayo sama-sama kita membacakan doa, menengadahkan tangan kita, menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah mudahkan pembelajaran kita, Allah rahmati, Allah berkahi kemauan besar kita untuk menjadi orang-orang yang benar bermanfaat di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ananda solih dan solihah semua ya. Apakah ananda solih dan solihah semua masih ingat bagaimana cara bermain lompat katak menggunakan bola kecil? Ya, nah pada permainan bola katak, permainan lompat katak itu sudah kita pelajari pada pembelajaran kita sebelumnya di pembelajaran ketiga. Boleh ananda solih dan solihah semua buka kembali bagaimana aturan dalam permainan lompat katak. Tetapi yang jelas ya, gerak dasar dalam permainan lompat katak yang harus ananda benar-benar kuasai itu adalah gerak melontarkan tubuh ya, dengan dua kaki atau satu kaki ya. Itu adalah gerak dasar yang harus benar-benar ananda perhatikan. Kemudian ada juga gerak menangkap dan juga melempar bola. Nah di sana ada juga ya, karena permainan lompat kataknya menggunakan bola kecil yang dimasukkan ke dalam kardus dengan cara melemparkannya ya. Nah itu silakan ananda solih dan solihah semua boleh lihat kembali di pembelajaran ketiga. Kemudian boleh kalau mau silahkan dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Setelah mempraktekkan gerakan permainan lompat katak dengan bola kecil, ananda boleh mengevaluasi ya kekurangan-kekurangan atau kelebihan yang sudah ananda miliki. Nah di sana di halaman 87 sampai 88 ada itu kotak untuk evaluasi yang sudah dilakukan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan baik ya, kemudian katanya apa yang masih belum dapat kamu lakukan dengan baik, apa rencanamu agar dapat lebih terampil dalam bermain ya. Nah itu terkait kekurangan kalau kotak yang terakhir itu ya. Ananda solih dan solihah semua ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pertanyaan yang baik dalam wawancara ya. Tentu setelah melakukan wawancara kita akan mendapatkan hasil dari wawancara kita. Nah dalam membuat ini dalam hal ini kita harus membuat laporan wawancara yang harus kita buat. Ananda solih dan solihah semua, kira-kira apa hal-hal yang harus ada di dalam pelaporan kegiatan wawancara? Ayo kita cek bersama-sama di halaman 90 di bukunya masing-masing ya. Ayo di sana ada 6 poin ya. Ada 6 poin yang harus diperhatikan dalam penulisan laporan hasil wawancara. Yang pertama, harus ada latar belakangnya. Kemudian harus ada maksud dan tujuannya. Harus ada topik wawancaranya. Kemudian waktu dan tempat kegiatan wawancaranya di mana. Kemudian laporan hasil wawancaranya.
kemudian kesimpulannya itu ya ada poin-poin yang harus ditulis, yaitu 6. Ada latar belakang, maksud, tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan juga kesimpulan ya. Boleh silakan Ananda berlatih membuat laporan hasil wawancara di kertas 1 lembar ya. Itu ya. Sekarang Ananda suri dan suriha semua, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban kita bersama ya. Nah, Ananda suri dan suriha semua, kita sering mendengar hewan langka. Apakah Ananda semua mengetahui hewan langka itu sebenarnya apa sih? Ya, hewan langka itu yang masuk kategori hewan langka itu adalah hewan yang seperti apa? Ya, nah sekarang coba Ananda tuliskan pengetahuan yang sudah Ananda ketahui tentang hewan langka itu apa di kotak di halaman 91. Ya, hewan langka itu apa? Jadi tulis hewan langka, tulis misalnya adalah hewan yang jumlahnya sedikit atau apa misalnya. Ayo ya, silakan ditulis di halaman 91 ya. Nah, sekarang kita lihat teks tulis berikut ini. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka antara lain adalah: 1. Melakukan penangkaran hewan langka. 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan juga taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat: 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, begitulah ya apa yang harus kita lakukan, kemudian apa yang kita dapatkan setelah kita melestarikan hewan langka, begitu ya. Nah, setelah membaca teks tulis tersebut, boleh Ananda isi ya halaman 92 sampai dengan halaman 93 di bukunya itu terkait hewan langka ya. Silakan boleh dikerjakan Ananda suli dan sulihah semua ya. Baiklah Ananda suli dan sulihah semua, itulah materi yang dapat saya sampaikan kepada Ananda suli dan sulihah semua hari ini. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa untuk pembelajaran Ananda suli dan sulihah semua. Tentunya harapannya apa yang bisa yang saya sampaikan kepada Ananda suli dan sulihah semua dapat Ananda pahami dengan mudah ya. Baiklah, sekarang kita coba simpulkan bersama terkait pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini. Ayo, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah: 1. Gerak dasar permainan lompat katak adalah gerak melontarkan tubuh dengan 2 kaki atau 1 kaki. 2. Hal-hal yang harus ada dalam laporan hasil wawancara adalah latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan wawancara, laporan hasil wawancara, dan kesimpulan wawancara. 3. Kewajiban manusia terhadap hewan adalah menjaga kelestarian hewan seperti melakukan penangkaran hewan langka dan mendirikan tempat perlindungan hewan. Itulah kesimpulan pembelajaran yang kita laksanakan hari ini ya. Baiklah Ananda suli dan sulihah semua, kemudian untuk pertemuan kita selanjutnya kita sudah masuk kepada subtema 3 pembelajaran 1, di mana di sana nanti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran yang berupa melakukan wawancara, melakukan observasi lingkungan, melakukan refleksi kepedulian lingkungan. Itulah ya yang akan kita laksanakan pada pembelajaran 1 subtema 3 tema 3. Silahkan Ananda seperti biasa baca dulu terkait materi yang akan dipelajari ya.
Baiklah ananda solih dan solihah semua yang saya cintai, Ustaz banggakan dan Ustaz muliakan. Itulah yang dapat Ustaz sampaikan kepada ananda solih dan solihah semua. Sekarang ayo kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan doa kafaratul majlis bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian materi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.